pertama yaitu definisi tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengaran sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercaya bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Berkenaan dengan tunarungu, terutama tentang pengertian tunarungu, terdapat beberapa pengertian sesuai dengan pandangan dan kepentingan masing-masing. Tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah orang yang kehilangan kemampuan akan pendengarannya, sehingga menghambat proses masuknya informasi yang disampaikan. Pendengaran baik tidak memakai alat bantu dengan di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengarannya. Melalui pendengaran, beberapa pengertian dan definisi tunarungu di atas merupakan atau dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, hak secara keseluruhan ataupun masih memiliki adanya sisa sedikit pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan adanya pendidikan inklusi atau pendidikan khusus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Saudara Halil Rahman, yaitu B, penyebab tunarungu. Nah, dalam penyebab tunarungu terdapat dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor dari dalam diri anak. Faktor dari dalam diri anak pun dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor keturunan. Faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tua anak tersebut yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda yang dapat menyebabkan ketunarunguan. Yang kedua ada ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak atau rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janinnya. Nah, yang selanjutnya ada ibu yang sedang hamil mengalami keracunan darah atau taksomnia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang syaraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan dilahirkan dalam keadaan tunarungu atau tuli. Yang kedua itu faktor dari luar anak. Yang pertama ada anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan. Contoh dari anak yang terkena infeksi adalah anak yang terserang herpes simplex. Jika terinfeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada anak pada saat dilahirkan. Demikian juga dengan penyakit kelamin yang lainnya, dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Yang selanjutnya ada meningitis atau radang selaput otak. Yang terakhir ada otitis media atau radang telinga bagian tengah. Otitis media adalah radang pada telinga bagian tengah dapat mengakibatkan sehingga menimbulkan nanah yang mengumpul dan mengganggu hantaran bunyi di dalam telinga. Jika kondisi tersebut sudah kronis dan tidak segera diobati, dapat mengakibatkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Yang terakhir ada penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan bagian dalam. Menarik kesimpulan dan meramalkan kejadian aspek yang bersumber dari penglihatan dan yang berupa motorik tidak banyak mengalami hambatan.
bahkan dapat berkembang dengan cepat untuk anak yang tunarungu. Selanjutnya bagian C, karakteristik tunarungu. Yang pertama ada karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi rata-rata dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya yang rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang mereka miliki. Yang kedua ada karakteristik dari bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara dengan anak normal pada umumnya karena kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan pendengaran. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara. Sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam 3 aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Yang terakhir ada karakteristik dari segi emosi dan sosial. Dan ketunarungan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki 13 sifat polos yang tanpa banyak masalah dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Baik, sekian dari materi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rifan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu media pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu mind map. Nah, mind map ini adalah salah satu media pembelajaran untuk menghantarkan proses pembelajaran dari guru ke anak berkebutuhan khusus. Nah, salah satu contohnya seperti kertas yang berisikan gambar atau materi yang diajarkan oleh guru kepada siswanya. Mind map adalah salah satu cara yang digunakan dalam berbagai jenis pembelajaran yang dilaksanakan dengan langkah-langkah yang prosedural berdasarkan teori pembelajaran, termasuk bahasa yang berbentuk peta bercabang yang terdiri dari kata-kata, warna, garis, dan gambar yang fokus pada suatu ide. Baik, poin yang kedua, media pembelajarannya yaitu menggunakan benda asli atau tiruan. Nah, metode ini adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang membantu proses anak berkebutuhan khusus kelas tunarungu untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan menampilkan sebuah benda atau tiruan yang berbentuk miniatur atau benda-benda lainnya. Solusinya ini agar anak berkebutuhan khusus tidak terpaku pada gambar saja, tetapi bisa melihat benda-benda kecil secara langsung yang memacu pada materi. Media pembelajaran ketiga yaitu ada System Scrabble Game. Nah, ini adalah media pembelajaran yang berupa menyusun kembali struktur kalimat yang telah diacak.
sebelumnya yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pembelajaran anak tunarungu. Media pembelajaran ini berupa permainan kalimat acak yang ditampilkan dalam bentuk flash yang disertai gambar tokoh animasi. Fungsinya memudahkan anak untuk menyelesaikan soal sentence credible game. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik anak tunarungu yang lebih memanfaatkan organ visual dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang keempat yaitu ada media elektronik atau yang disebut dengan overhead transparency atau OHT dan overhead projection atau OHP. Ini adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat LCD dan layar monitor yang biasanya digunakan melalui PowerPoint yang berisikan materi agar anak berkebutuhan khusus dapat memahami materi lebih mudah melalui media gambar visual elektronik yang gambarnya terlihat secara jelas dan nyata. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan.